Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat bolu yang super lembut dan super moist. Mau tahu caranya? Dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Kali ini saya membuat bolu lain daripada yang lain ya, teman-teman, tidak seperti biasanya. Kemudian di sini saya siapkan baskom dan saya masukkan 3 butir putih telur, putihnya aja. Kemudian saya mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Dan kemudian saya masukkan gula pasir 80 gram. Dan saya akan memasukkannya secara bertahap ya teman-teman. Sambil di mixer, sedikit demi sedikit saya masukkan gula pasirnya. Untuk kemanisannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan 80 gram gula pasir. Terus di mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu dan kemudian saya tambahkan kecepatannya dengan kecepatan tinggi dan saya tambahkan setengah sendok teh cream of tartar ya teman-teman. Terus di mixer sampai benar-benar menjadi adonan yang mengembang, putih, kaku, lembut dan berjejak ya teman-teman. Nah seperti ini kelihatan kan teman-teman? Adonannya mulai mengembang, putih, kaku, lembut dan berjejak ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian ini akan saya matikan mixer dan saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di baskom lain saya masukkan 3 butir kuning telur. Jadi putih dan kuningnya dipisah ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 3 butir kuning telur. Dan kemudian saya tambahkan vanili bubuk secukupnya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh SP penuh seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian ini akan saya mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Dan setelah semua tercampur merata, kemudian saya mixer dengan kecepatan tinggi ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple banget untuk mendapatkan bolu yang super lembut moist ya teman-teman. Kemudian saya masukkan adonan putih telurnya sedikit demi sedikit sambil di mixer ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi triknya untuk mendapatkan bolu yang super lembut dan moist itu ternyata seperti ini teman-teman. Dan hasilnya seperti bolu-bolu yang ada di bakery-bakery di luaran sana ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat sendiri di rumah teman-teman. Kemudian saya masukkan semuanya dan kemudian saya mixer kembali dengan kecepatan tinggi ya teman-teman. Ini saya terus mixer sampai benar-benar semua bahan tercampur merata dan terbentuk menjadi adonan yang benar-benar lembut, kaku dan berjejak ya teman-teman. Seperti ini nih, kelihatan kan teman-teman adonannya kelihatan berjejak. Dan kemudian saya matikan mixernya. Kemudian saya ayak tepung terigu 80 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan pro rendah ya teman-teman. Saya menggunakan segitiga biru. Ini saya ayak untuk memastikan tidak ada kotoran atau tidak ada tepung yang bergerindil ya teman-teman. Jadi caranya sangat mudah dan simple banget ya teman-teman. Cuman kita harus perlu memahami trik-triknya ya teman-teman. Dan sudah selesai. Saya ayak, kemudian saya tekan-tekan menggunakan
mixernya tanpa menyalakan mesinnya ya teman-teman. Dan setelah semua tercampur merata, kemudian saya nyalakan mixernya dengan kecepatan rendah saja. Di mixer sampai semua bahan tercampur merata dan tidak ada tepung yang kering ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple banget teman-teman. Dan ini cocok banget buat hidangan-hidangan istimewa untuk keluarga di rumah ya teman-teman, tanpa membeli bolu di luaran sana ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat sendiri di rumah. Dan setelah semua tercampur merata, saya matikan mixernya dan saya lepas garpunya. Kemudian saya masukkan, ini saya ratakan dulu. Kemudian saya masukkan butter yang tanpa garam 50 gram ya teman-teman. Jadi hasilnya margarin sama butter itu beda teman-teman. Lebih lembut menggunakan butter teman-teman. Dan rasanya tidak asin teman-teman. Kemudian terus diaduk-aduk, aduk balik seperti ini ya teman-teman. Diaduk sampai rata, sampai tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan ya teman-teman. Kelihatan adonannya lembut banget. Nah, seperti ini ya teman-teman cara membuatnya. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Dan setelah semua tercampur merata, kemudian di sini saya siapkan loyang yang sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis dan saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Kemudian ini adonannya saya bagi menjadi 2 loyang aja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan loyang yang ukuran segi 4, ukuran 18 ya teman-teman. Saya bagi 2 aja. Kalau dibagi 3 nanti terlalu tipis ya teman-teman. Saya bagi menjadi 2 loyang aja, dibagi sama rata. Caranya sangat mudah dan simple banget teman-teman, dan tidak ribet. Jika teman-teman ingin membuat 1 loyang juga boleh ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian saya aduk-aduk menggunakan tusuk sate untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan ya teman-teman. Dan kemudian ini akan saya beri topping dengan kismis ya teman-teman. Ini saya kasih satu persatu seperti ini berjejeran supaya hasilnya lebih cantik ya teman-teman. Kelihatan adonannya lembut banget. Jadi caranya sangat mudah dan simple banget teman-teman. Yang penting kita jangan putus asa ya teman-teman. Ketika kita membuat 1 kali gagal, kita harus belajar lagi membuat bolu sampai benar-benar berhasil ya teman-teman. Jika teman-teman ingin menjadi ide bisnis jualan ibu-ibu di rumah ya teman-teman. Kemudian yang satu lagi saya beri juga, tapi caranya beda nih teman-teman. Penempatannya ini memanjang seperti ini ya teman-teman. Sampai semua selesai. Kelihatan hasilnya cantik banget ya teman-teman. Dan sambil menata seperti ini, seperti biasanya oven saya atau pemanggang saya sudah saya panaskan ya teman-teman, supaya hasilnya maksimal ya teman-teman memanggangnya. Panasnya sudah cukup. Jadi walaupun menggunakan wajan tidak kalah dengan oven ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai semuanya dan siap kita panggang teman-teman. Kemudian saya hentak-hentakkan sebentar seperti ini supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan seperti biasanya ini pemanggang saya sudah panas, kemudian saya buka dan saya masukkan
loyang yang sudah saya isi dengan adonan bolunya. Nih teman-teman, hasilnya seperti ini, cantik banget. Kemudian saya tutup dan saya panggang sampai matang, kurang lebih 25 menit dengan api sedang cenderung kecil. Tentunya disesuaikan dengan api kompor masing-masing, supaya tidak gosong dengan api sedang ya teman-teman. Dan setelah 25 menit dan sudah matang, ini dia teman-teman, bolunya sudah matang dan di atasnya juga sudah menguning teman-teman. Jadi tidak perlu lagi saya memasukkan ke air fryer ya teman-teman, sudah cukup supaya tidak terlalu gosong. Hasilnya sudah cantik banget, sudah keemasan seperti ini, tidak terlalu gosong dan tidak terlalu pucat. Kemudian saya bantu sisir di pinggir-pinggirnya untuk membantu melepaskannya ya teman-teman. Kelihatan cantik banget teman-teman. Kemudian di sini saya siapkan piring saji dan saya tuang bolunya ke dalam piring saji tuh teman-teman. Hasilnya cantik banget dan lembut banget teman-teman. Walaupun menggunakan wajan, tapi hasilnya tidak kalah dengan menggunakan oven ya teman-teman. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Jika teman-teman tidak percaya, silahkan mencoba menggunakan wajan ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman, hasilnya sudah saya potong-potong, hasilnya cantik banget dan kelihatan lembut banget ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini, bolu kismisnya. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.